Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul tentang analisis asosiasi pada gejala penyakit COVID-19 menggunakan data mining dan algoritma a priori. Di kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Samsur Rijal, yang kedua Fajri Ramadan, yang ketiga Marini Hanapatin, dan yang keempat Martina. Di dalam tugas kami menggunakan metode analisis asosiasi dan menggunakan algoritma a priori. Jadi, analisis asosiasi merupakan suatu teknik untuk mendeteksi kumpulan atribut-atribut yang muncul bersamaan dalam frekuensi yang sering dan membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan tersebut. Selanjutnya, algoritma a priori. Algoritma a priori adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh Agrawal dan Seringat pada tahun 1994 untuk penentuan frekuen item set untuk aturan asosiasi Boelan. Algoritma a priori merupakan algoritma pengambilan data dengan aturan asosiatif associating rule untuk menentukan hubungan asosiatif atau kombinasi item. Algoritma a priori atau biasa disebut dengan analisis asosiasi dikenal sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya. Sedangkan cara kerja dari metode analisis asosiasi. Analisis asosiasi itu berkenaan tentang studi tentang bersama apa. Analisis asosiasi ini akan menghasilkan aturan asosiasi, association rules. Contoh misalnya 90% orang yang berbelanja di suatu supermarket yang membeli roti juga membeli selai, dan 60% dari semua orang yang berbelanja membeli keduanya. Sekumpulan rekor diberikan yang masing-masing terdiri dari sejumlah item dari kumpulan yang diberikan, akan menghasilkan aturan ketergantungan dependency rules yang akan memprediksi kejadian dari satu item berdasarkan kejadian item lainnya. Karena awalnya berasal dari studi tentang database transaksi pelanggan untuk penentuan kebiasaan suatu produk dibeli bersama produk apa, maka aturan asosiasi juga sering dinamakan dengan market basket analysis. Sedangkan cara kerja dari algoritma a priori yang pertama yaitu menentukan minimum super, yang kedua iterasi 1, hitung item-item dari support transaksi yang memuat seluruh item dengan scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. Yang kedua, iterasi 2 itu untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari k item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support item set yang memenuhi minimum support. Minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. Yang ketiga, tetapkan nilai k item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari k item set. Selanjutnya, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi item set yang memenuhi minimum support. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif itu dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu support dan confidence, di mana support atau nilai penunjang yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database, sedangkan confidence atau nilai kepastian yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Selanjutnya, penerapan dari metode analisis asosiasi.
Jadi penerapan analisis asosiasi ini sering diterapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Sedangkan algoritma a priori biasa banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut dengan market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A dan B, punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan data. Data yang saya ingin bacakan adalah data penyakit. Pertama-tama saya akan menjelaskan penyakit yang saya pilih, yaitu COVID dan influenza. Kenapa alasan saya memilih penyakit COVID? Karena datanya untuk saat ini gampang ditemukan. Dan alasan untuk saya memilih penyakit influenza karena gejalanya hampir sama dengan penyakit COVID. Nah, gejala umum pada COVID yaitu nyeri, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan. Sama halnya dengan gejala influenza pada umumnya. Untuk gejala umumnya, namun kedua penyakit ini memiliki gejala yang berbeda, yaitu untuk COVID sendiri gejalanya kesulitan bernafas, ruam di kulit, dan diare. Namun untuk gejala influenza memiliki kehilangan nafsu makan, demam, dan hidung meler. Nah, saya akan membacakan data sampelnya. Untuk kode pasien nomor 1 memiliki gejala penyakit batuk, nyeri, kesulitan bernafas, sakit kepala, sakit tenggorokan. Untuk kode pasien nomor 2, dia memiliki gejala diare, kesulitan bernafas, sakit kepala, nyeri, sakit tenggorokan. Dan untuk pasien nomor 3, kode pasien nomor 3, dia memiliki ruam di kulit, nyeri, sakit tenggorokan, batuk. Dan untuk pasien nomor 4, memiliki gejala sakit tenggorokan, batuk, nyeri, sakit kepala, kehilangan nafsu makan. Dan untuk kode pasien nomor 5, dia memiliki gejala yaitu batuk, nyeri, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Dan untuk kode pasien nomor 6, dia memiliki gejala batuk, sakit kepala, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, dan nyeri. Dan untuk kode pasien nomor 7, dia memiliki gejala sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, kesulitan bernafas, nyeri. Baiklah, saya akan menjelaskan istilah yang digunakan dalam algoritma a priori. Yang pertama yaitu support atau nilai kepastian, yaitu probabilitas pelanggan membeli beberapa produk secara bersamaan dari seluruh transaksi support untuk aturan X maka Y adalah probabilitas atribut untuk kumpulan atribut X dan Y yang terjadi secara bersamaan. Rumus untuk menghitung support adalah support A maka C sama dengan A union C dibagi Perkenalkan, nama saya dikali Samsurial. 100. Saya akan Dimana menjelaskan A union cara C kerja berarti algoritma a jumlah priori. transaksi pembelian A dan Pertama-tama, C secara kita bersamaan. harus memiliki data. Selanjutnya Ini adalah yaitu data confidence, biasa yang saya disebut sudah nilai dapat, penunjang, yang saya sudah bikin. yaitu probabilitas kejadian beberapa data ini produk dibeli secara adalah bersamaan, data gejala di penyakit mana COVID-19. salah satu produk pasti dibeli. Oke. Contoh, COVID-19 jika ada itu N transaksi di mana X ada dibeli nyeri, dan M batuk, transaksi di mana X sakit dan kepala, Y dibeli secara sakit bersamaan, tenggorokan, maka kesulitan confidence bernafas, dari aturan ruam if di kulit, X dan Y sama adalah diare. M atau N. Dari data tersebut, Rumus dari data untuk menghitung 100 confidence data adalah ini, saya confidence sudah dapat A maka C sama dengan literasi support A maka pertama C dibagi support adalah A. hubungan data pertama, Selanjutnya itu yaitu dari minimum support, batuk,
yaitu Dari 100 parameter yang data, digunakan batuk itu sebagai memiliki batasan 86 frekuensi data. kejadian atau support count yang harus Jadi dipenuhi suatu perhitungannya kelompok sekitar data 86%. untuk dapat dijadikan aturan. Begitu nyeri Selanjutnya ada yaitu 80, minimum confidence, kesulitan bernapas 40, yaitu parameter yang sakit tenggorokan mendefinisikan minimum 60%, level dari confidence sakit yang kepala harus ada dipenuhi 72%, oleh aturan yang berkualitas. ruam di kulit ada Selanjutnya 15%, yaitu item jari set, ada 25%. yaitu Tapi kelompok produk untuk cara atau kerja dari himpunan sistem a priori ini, item-item. kita selanjutnya itu data sampel yang telah saya ambil, itu 4 data sampel yang ada saya ambil di Excel. Ini adalah peluang item set iterasi pertama. Kita mau tahu berapa kali muncul sih batuk, item batuk dari 4 data yang telah saya ambil, itu kemunculannya itu 2 kali muncul, itu nilainya 50%, nyeri itu 4 kali muncul 100%, kesulitan bernapas itu 2 kali muncul 50%, sakit tenggorokan 4 kali muncul 100%, sakit kepala 3 kali muncul 75%, ruam di kulit 1 kali muncul 25%, diare 1 kali muncul 25%. Nah, ini adalah rumus asosiasi, yaitu super A maka C sama dengan A union C dibagi dengan N banyaknya data. N ini adalah banyaknya data dikali dengan 100%. A maka C ketika nilainya A maka C, kemunculannya itu 2 kali dibagi dengan 4, banyaknya data itu 4 dikali 100% sama dengan 50%. Confidence itu A maka C, rumusnya itu super A maka C dibagi dengan super A. Jadi ini sama dengan 2 kali muncul, super A maka C 2 kali muncul 2/4 dibagi dengan super A itu 3 kali muncul 4 dikali 100% sama dengan 66,6%. Confident C maka A sama dengan super C maka A, kemunculannya itu 2 kali 2/4, super C itu 2 kali per 4 dikali 100 sama dengan 100%. Jika ini standar tadi kita terapkan di sini. Jadi jika supportnya jika mengidap batuk dan sakit tenggorokan, maka mengidap kesulitan bernapas. Nah, itu munculnya cuma 1 kali. Kita cek batuk dan sakit tenggorokan, kesulitan bernapas. Jika dia kena batuk dan sakit tenggorokan, dia mengidap kesulitan bernapas juga. Kita lihat batuk sakit tenggorokan 1 kali muncul sama kesulitan bernapas, batuk sakit tenggorokan tapi tidak ada kesulitan bernapas, batuk sakit tenggorokan juga tidak ada, jadi 1 kali muncul. Begini. Itu pula dengan batuk dan nyeri dan sebagainya. Bagaimana sih share confidence-nya? Ini confidence-nya. Jika dia mengidap batuk dan sakit tenggorokan, maka mengidap kesulitan bernapas. Jadi super A maka C-nya itu 1 yang dari tadi, super C-nya itu 2, kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas itu ada 2, dan ini 2 kali 2/4. Jadi 1 bagi 4 dibagi dengan 2/4 dikali 100 sama dengan 50%. Kemudian C maka A, jika kesulitan bernapas maka mengidap batuk dan sakit tenggorokan. C maka A-nya itu 1/4, super C-nya itu kesulitan bernapas 2/4 dikali 100 sama dengan 50%. Begitulah rumus asosiasi yang diterapkan pada mencari pola di gejala COVID ini. Jadi untuk mencari nilai polanya pertemuan antara item set 1, 2, maka 3 itu dengan cara rumus asosiasi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana sih menerapkan analisis asosiasi pada WK. Pertama-tama dari data yang ada seperti ini diubah menjadi data seperti ini.
seperti ini. Jadi ini perhitungan dari setiap kolom. Seperti ini. Jadi ketika di kolom pertama itu ada nyeri, maka ditandai huruf Y. Kalau tidak ada, kita tandai dengan huruf N. Oke. Nah, contoh nyeri itu ada, batuk ada, kesulitan bernapas ada, sakit kepala sama sakit tenggorokan. Sakit kepala, sakit tenggorokan. Sakit kepala ada, sakit tenggorokan ada, ruam di kulit no, demam juga tidak ada ya, tidak menular juga. Begitu ya. Kemudian ini adalah data yang jadi seperti ini. Nah, data yang jadi. Selanjutnya kita masuk ke WK Explorer, open file, masuk ke penyimpanan data yang dari tadi. Formatnya itu CSV, eksekusi data, open. Jadi data yang dari tadi itu seperti ini, tapi kita harus hapus dulu ini supaya datanya terbaca. Hapus ini transaksi, remove, seperti ini. Kemudian masuk ke associate, pilih start. Nah, di sini menjelaskan ada tampilan 10 rule terbaik yang ditemukan. Ini sampai ke bawah. Rule pertama itu ketika dia tidak kesulitan bernapas, maka dia juga tidak ruam di kulit. Itu confidence-nya ada 97 peluangnya. Nah, ketika dia nyeri, maka dia tidak kehilangan nafsu makan dan tidak demam. Confidence-nya 96. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah penerapan nilai asosiasi pada WK. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan atas analisis dan pembahasan yang dilakukan pada pola data penyakit rumah sakit dengan menerapkan metode association rule menggunakan algoritma a priori, maka dapat diambil kesimpulan yaitu metode association rule menggunakan algoritma a priori dapat membantu rumah sakit untuk melakukan penelusuran pada data historis penyakit untuk mengidentifikasi pola.